Selamat datang di podcast Kopi, kreativitas, obrolan, prestasi, dan ilmu. Be brave, be kompeten, be successful. Senang sekali kami berdua bisa menyapa Sobat Kopi sekalian yang sedang menyaksikan tayangan perdana kita kali ini. Saya Apriani dan rekan saya Dwi Mandala akan memandu diskusi kita pada hari ini. Di hari yang sangat berbahagia ini, di hari yang sangat cerah ini, bersama kita telah hadir sosok yang paling penting di SMK Negeri 1 Amblapura, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Amblapura, Bapak Iwayan Artane SPD MPD. Selamat datang Bapak. Terima Bagaimana kasih. kabarnya Pak? Baik, makasih sudah diundang ya. Baik sahabat Skansa yang kita cintai, kita ketahui bersama bahwa SMK Negeri 1 Amblapura telah menginjak tahun ke-11. Dan selama lebih dari 1 dekade perjalanan SMK Negeri 1 Amblapura telah banyak prestasi-prestasi yang diraih, mulai dari akademik maupun non-akademik. Dan semua itu tidak terlepas dari peranan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Amblapura. Nah Bapak, sebelum kita banyak berdiskusi tentang sekolah ini, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu nih perjalanan Bapak sebelum menjadi Kepala SMK Negeri 1 Amblapura. Kalau sebelum menjadi Kepala SMK Negeri 1 Amblapura, itu panjang sekali ceritanya ya. Jadi sebelum menjadi tenaga pendidik, saya lama di industri. Jadi begitu wisuda di KIP Negeri Yogyakarta, berharap membalas apa yang menjadi impian orang muda, karena nggak sempat menikmati itu. Inginnya sih setelah wisuda tidur sebulan, main sebulan, tapi fakta bicara lain, seminggu setelah wisuda harus sudah mulai berkarir kerja di Cosmos Group Jakarta. Ya karena jenuh dengan mesin-mesin besar, pindah ke Indomobil Jakarta selama 3,5 tahun. Kemudian seiring perjalanan waktu, nggak terasa saya berkarir sudah 6,5 tahun. Kembali kita bicara tradisi di Bali, kita nggak pernah lepas dari peran kita kepada orang tua. Kemudian peran kita selaku umat beragama, di rumah ada merajaan besar, sehingga mau tidak mau Pak harus mengakhiri karir yang sedang bagus-bagusnya di Indomobil Jakarta. Banyak kesan di sana sehingga harus kembali pulang memulai karir yang baru sesuai dengan background kependidikan, yaitu menjadi guru. Nah, di awal tahun 2000 sempat mengabdi di SMK Negeri 1 Abang menjadi guru kontrak. Ya, jadi memulai tidak gampang, tidak ujug-ujug menjadi kepala sekolah. Jadi memulai dari guru kontrak selama 6 bulan, ya dengan harapan dan juga ada iming-iming nanti akan diutamakan pada saat rekrutmen ASN. Tapi kenyataannya selama 6 bulan selesai kontraknya, memang ada rekrutmen ASN, tapi kita harus berjuang sendiri, tidak ada yang bantu. Karena kompetitor di teknik otomotif dicari guru 3, tapi pesaingnya banyak, kebanyakan juga dari alumni IKIP Negeri Yogyakarta yang kita udah tahu nih, adik-adik kelas Pak, kakak-kakak tingkat. Jadi itu yang kita ajak bersaing. Jadi pada saat bersaing itu tidak lagi melihat ini adik kelas, ini kakak tingkat. Kita bersaing untuk mendapatkan kuota yang sangat terbatas. Nah, setelah berjuang, berhasil dan diterima menjadi guru produktif di SMK Negeri 1 Abang. Jadi selama 6 tahun di sana, kemudian di SMK Negeri 1 Manggis ada kekosongan formasi, sehingga di tahun 2006 itu pas anak Pak yang kedua lahir, Pak sedang mengikuti cakep di Jogja, sehingga anak Pak yang kedua terlahir, Pak tidak bisa menunggui karena harus mengikuti pendidikan di P3G Kesenian Yogyakarta.
Nah, di tahun 2007 itu baru 6 tahun berkarir di SMK Negeri 1 Abang, harus memulai menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manggis. Di usia yang ke-35 tahun, waktu itu masa mengajar jadi guru baru 6 tahun, dan golongan pada saat itu kalau nggak salah itu baru 3C. Nah, jadi memulai sesuatu yang baru, tanggung jawab baru, di sekolah baru. Padahal saat itu di SMK Negeri 1 Manggis sudah ada siswa kelas 3 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional, mengikuti uji kompetensi keahlian. Nah, inilah ujian Pak pertama memasuki SMK Negeri 1 Manggis. Selama 6,5 tahun di SMK Negeri 1 Manggis, diberikan kesempatan lagi mengabdikan diri menjadi PLT di SMK Negeri 1 Amblapura. Jadi paginya menjadi kepala sekolah definitif di SMK Negeri 1 Manggis, sorenya menjadi PLT di SMK Negeri 1 Amblapura. Karena pada saat itu gedung tidak ada, tapi kita harus sudah menerima siswa baru. Nah, kami tidak mau berlama-lama di SMA Negeri 2 Amblapura karena kami pinjam gedung di sana. Jangan sampai kami keenakan. Siap tidak siap, mau tidak mau kita harus pulang ke rumah kita. Nah, makanya kita 6 bulan pinjam gedung di sana. Di sini baru ada gedung 1 unit. Ayo kita pulang. Kita bangun rumah kita dengan semangat. Ya, tekad kita yang sama, kompak, bersatu, mau maju, sehingga SMK Negeri 1 Amblapura bisa berdiri, berproses seperti saat ini. Sekarang di usia yang ke-11 tahun menuju ke-12 tahun, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa restu beliau, nggak mungkin rasanya. Di usia yang ke-11 ini, SMK Negeri 1 Amblapura seperti sekarang. Tumbuh dengan bagus, tenaga pendidiknya semangat, kompak, muda-muda, berpotensi, berbakat, bertalenta. Kemudian siswa juga berharap bisa menjadi bagian dari keluarga SMK Negeri 1 Amblapura. Nah, sekarang jumlah siswa di SMK Negeri 1 Amblapura sangat signifikan, berjumlah 2045 dengan luas lahan 2 hektar. Ini bukan perkara yang mudah. Tanggung jawab kita bagaimana kita menerima siswa, kita juga harus memberikan pelayanan yang optimal. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Wow. Keren sekali Bapak ya. Dari tanah yang gersang itu bisa disulap menjadi gedung-gedung semoga ini menjadi lingkungannya yang asri, Asri banget, tenang, aman, damai. Jadi Bapak bisa sedikit dijelaskan atau diceritakan Pak bagaimana awal berdirinya SMK Negeri 1 Amblapura ini sehingga menjadi lingkungannya seperti ini, indah, rindang, dan gedungnya semegah ini. Ya, kita harus berkomitmen. Kalau kita diberikan tugas seberat apapun, kita harus dengan sadar, semangat, optimis melakukan semua tugas yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berkomitmen. Yang ketiga, kita membangun dengan hati, dengan rasa gembira, tanpa ada beban. Kita mengalir seperti air, dan jangan menganggap kita ini berada dalam situasi yang kurang beruntung. Kita diberikan di sini, diberikan tugas di sini merupakan sebuah tanggung jawab yang tidak ada kata kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan, hanya kita yang terbatas untuk memahaminya. Nah, makanya sehingga setiap ada kesempatan kemanapun Pak, ya mungkin dengan keluarga bermain atau bergembira, tur atau kemana aja, menghibur diri, menghibur keluarga, tidak hanya sebatas bermain untuk mendapatkan kesenangan, tapi ada visi apa sih yang didapat dari sebuah proses itu. Contoh, ya, Pak pernah mengunjungi sekolah teman di Singaraja, ya, kita boleh ke sana kemanapun boleh, tapi harus ada praktek baik yang harus bawa kita pulang. Nah, di sana ada kalimat-kalimat motivasi, cuma eksekusinya yang kurang bagus. Nah, kita ambil praktek baiknya itu ada kata-kata tersusun menjadi kalimat motivasi.
Nah, bagaimana kita bisa tidak sama, eksekusinya kita tingkatkan. Kita kasih bingkai, kita kasih dasarnya, kita benerin, kita pasang di dinding-dinding sekolah sebagai itu kalimat-kalimat motivasi, sehingga kita harus tetap sadar bahwasanya kita belajar dalam lingkungan formal harus ada perubahan-perubahan untuk menuju tatanan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga manusia biasa, tidak lepas dari rasa gembira, sedih, sakit. Nah, sakit contohnya. Pak, besok keluarga ke rumah sakit. Pak dengar banyak keluarga pasien bertanya, di mana ruangan ini, di mana kamar ini, di mana tempat ini. Kok semua pada bingung? Semua pada bertanya. Padahal di situ ada tanda, contohnya ruang mawar, ruang anggrek. Itu kan ada di rumah sakit itu. Ya, pasti Nah, ada tulisan terus ada tanda panah, ada tulisan ada tanda panah. Ya. Praktek baik ini Pak bawa ke sini. Gedungnya kan banyak 2 hektar. Ya. Apalagi nanti ada tamu, sangat tidak baik kalau ada tamu ke sekolah kita, ke rumah kita, tamunya bingung. Iya, Ya, benar. benar. Nah, makanya di pertigaan, di perempatan, di tempat strategis pasti ada nama gedung Iya. yang kita kasih tanda panah. Iya. Itu Pak dapatkan praktek baik di rumah sakit. Kemudian di depan ada barong ya, barong singa itu. Iya. Ya, barong itu terbuat dari pohon. Itu Pak juga dapatkan pada saat Pak jalan. Sehingga nggak hanya kepuasan mata dan perasaan saja, tapi harus ada yang kita bawa pulang. Nah, kemudian ada istri punya saudara kerja di taman burung. Ya, karena udah janjian, ya Pak antar ke sana, anak istri bermain, ya Pak juga bermain. Tapi ada sudut-sudut tertentu yang menarik. Pak foto, bisa nggak dibuat di sekolah? Kayaknya material ada, batu ada, karena sisa-sisa bangunan, pasir ada, sisa bangunan, koral ada, tinggal semen yang kita nggak punya. Ya kita tunggu biar ada anggaran. Kemudian itu untuk siapa yang ngerjain? Kita bersama. Ya Pak tidak. Zaman sekarang nggak ada istilah itu pemimpin hanya modal tundak 7 itu, ya memberi contoh itu udah nggak zaman, giniin. Tapi alangkah baiknya kita langsung menjadi contoh, langsung terlibat. Sehingga apa? Hasil dari main ke taman burung ada di background tulisan SMK Negeri 1 Amblapura itu ada air mancur. Iya. Itu Pak dapatkan di taman burung. Jadi banyak hal sekali lagi. Karena kita tidak menganggap lagi ini adalah sekedar sekolah, sekedar tempat Pak mencari makan untuk keluarga, untuk anak dan istri, untuk meyannya. Tapi Pak anggap ini adalah rumah Pak. Sehingga bagaimana kita membuat rumah ini betah, rumah ini menyenangkan, rumah ini bagus, rumah ini bersih, rumah ini teduh, maka kita harus terlibat secara sadar bersama-sama. Semua komponen harus kita berdayakan. Dan tamu-tamu yang terhormat yang datang ke SMK Negeri 1 Amblapura sangat terkesan, sangat terinspirasi bagaimana sekolah lingkungan yang 2 hektar ini bisa bersih, bisa tamannya tertata, teduh, banyak bunga yang benar-benar terawat. Itu tidak lepas dari peran kita bersama-sama. Pak apresiasi siswa yang 5:30 sudah datang ke sekolah, langsung melaksanakan sebuah tanggung jawab, ada yang kerja bersih-bersih, sehingga jam 7.10 pada saat kumpul di lapangan dalam rangka pembinaan umum, semua lingkungan sudah terjaga kebersihannya. Nah, ini sekali lagi motivasi yang harus kita bangun bersama-sama, yang harus kita kembangkan, gaungkan, sehingga bisa memberikan efek baik, tidak hanya diri kita saja. Kan di rumah ada keluarga, adik-adik mungkin pulang dari sini tidak lagi namanya siswa, tapi menjadi bagian dari STT Banjar. Nah, disinilah kita harus mengetok tularkan, menginspirasi. Dari mana dapatnya? Oh, dia ada dari SMK Negeri 1 Amblapura. Senang rasanya. Nama SMK Negeri 1 Amblapura disebut orang karena apa? Keberhasilannya. Iya, Ya, itu ya. prestasinya, wow, luar biasa sekali Pak ya. Dari tanah yang gersang kita wujudkan bersama-sama menjadi lingkungan yang indah, yang asri, dan membuat nyaman seperti merasa di rumah sendiri ya Pak ya. Kemudian selama 11 tahun ini
bisa diceritakan Pak, apa sih prestasi dan program Program unggulan unggulan. di SMK Negeri 1 Amlapura agar sobat-sobat kopi yang sedang menonton ini memiliki gambaran bagaimana sih SMK Negeri 1 Amlapura itu? Oke, kalau kita melihat input dulu ya. Nah, kata orang, tapi menurut Pak enggak. Kata orang, SMK itu pilihan kedua. SMK itu pilihan ketiga. Terus pilihan satu, pilihan duanya mana? Ya. SMA. Nah, kan begitu. Iya. Nah, kalau udah nggak kepilih di SMA, baru ke SMK. Ya, banyak sekali. Artinya kan kita ini mengolah bahan ya versi orang kelas 2 kan, kelas 2, kelas 3 kan. Nah, terlepas dari itu, kita harus berproses benar. Jadi sekali lagi siswa yang masuk ke sini, kami selaku GTK terlanjur kenal. Yang kedua, terlanjur wajahnya mereka tahu, kita tahu. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana berikan kami kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh siswa. Terlepas dari latar belakangnya, ekonominya seperti apa, anaknya siapa, berasal dari mana, jangan kita melihat itu. Bahwasanya semualah anak-anak kami yang harus kami berikan pelayanan. Nah, untuk itu proses di sini kita benar-benar terbantu dengan GTK yang dominan muda, punya pemikiran cemerlang, punya talenta, berbakat dan berprestasi. Nah, potensi ini kita pakai untuk merangsang anak-anak berkarya, berprestasi. Sehingga apa? Dalam 11 tahun ini kita harus patut syukuri ya. Udah 3 kali SMK Negeri 1 Amlapura menjadi duta Bali dalam event nasional. Luar biasa. Wow, sangat Keren banget ya. luar biasa Ya. itu. Kemudian guru-guru, ya, kita tidak menyombongkan diri. Guru kita banyak yang berprestasi. Guru berprestasi baik prestasi secara umum maupun prestasi di mata pelajarannya. Guru-guru juga ambil peran. Jadi kita tidak bicara mendorong siswa untuk berprestasi, tapi gurunya diem. Nah, terbukti siswa berprestasi menjadi yang terbaik, menjadi duta Bali ke event nasional. Guru-guru juga iya. Nah, mengikuti lomba-lomba yang strategis, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sehingga ada guru juga, ya, menjadi duta Bali ke lomba guru berprestasi tingkat nasional. Nah, ini juga artinya kita menjadi contoh untuk berprestasi. Tidak beginikan, begitukan, tapi tidak ada hasil. Nah, dan kita di SMK Negeri 1 Amlapura ini membudayakan budaya kerja, berbudaya kinerja. Tidak NATO, no action, talk only, omong-omong aja, enggak. Ya. Iya. Kalau kita berani ngomong, kita harus berani berbuat. Pasti. Nah, begitu juga Pak, ya, mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi, ya, walaupun Pak kepala sekolah ya harus terlibat, jangan mendorong guru dan siswa saja. Nah, Pak juga pernah mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi Bali, terkunci di peringkat 2 karena peringkat 1 ada sahabat dari Sinaraja. Nah, kemudian yang di tahun 2018 Pak mendapat lencana dari Gubernur Bali menjadi tokoh pendidik, ya, dapat medali Widya Kusuma namanya, jadi tokoh pendidik di Bali. Nah, itu Pak dapatkan di tahun 2018 peringkat 1. Jadi lengkap sudah, kepala sekolahnya juga ikut, tidak hanya mendorong saja, menjadi berperan aktif, guru juga, siswa juga. Sehingga inilah menjadi modal kami bagaimana kami akan mengelola SDM-SDM yang sudah menjadi bagian dari keluarga SMK Negeri 1 Amlapura. Walaupun dalam tanda petik kami sisa-sisanya, nggak apa-apa, kita buktikan, sisa pun kita bisa olah kalau kita punya niat yang sama. Ya, benar. Nah, kalau ada siswa yang punya potensi, prestasi, tapi kalau tidak diolah, nah, bisa kita salib. Tapi mohon maaf, bukan bermaksud mengatakan ini mengitu, tapi kita berproses benar. Nah, biarlah masyarakat yang menilai. Kita tetap memberikan pelayanan terbaik. Ya. Ya.
Benar-benar luar biasa sekali ya prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, guru-gurunya, para siswa-siswanya. Memang benar-benar luar biasa sekali ya SMK Negeri 1 Amlapura ini. Luar biasa. Oke, tapi sebelum berlanjut ke diskusi selanjutnya nih Pak, kayaknya ada yang kurang dari meja kita ini Di Pak. meja ini kayaknya kosong banget Iya, ya. harusnya ada sesuatu ini ya. Tugas. Iya betul, kosong nih, kosong. Oke, makasih. Apa nih? Dikit tulang, Pak. Oh, bunga ya, bunga teleng ya? Iya, bunga telang, Pak. Jadi bunga teleng ini direbus bersama air, nanti air rebusannya nih yang ini. Oh, udah pernah dicek di lab manfaatnya apa? Untuk manfaatnya sendiri, Pak, dia dapat untuk meredakan panas dalam, kemudian juga pencegahan untuk ambeien. Panas dalamnya pas untuk sekarang ini. Pas sekali. Pas ini saja aja ini. Besok lagi ya. Iya iya. Bisa dicoba? Langsung dong. Silakan Bapak. Rasanya seperti apa? Mau manis? Segar-segar manis ya, Pak. Karena daging madu dalam. Tapi nggak bikin keracunan kan? Mantap. Oh. Coba ya. Iya, Silakan. silakan Pak. Belum paham juga nih. Oh ada madunya ya? Berasa ini berasa. Ayo, masa saya sendiri minum? Iya. Bisa. Silakan Pak. Enak ya? Pasti produk SMK itu harus terbaik ya. Wow, produk SMK. Iya. Iya dong. Apa ini yang disebut dengan TEFA ya? Iya, Ya, ini TEFA produk yang dari- berbasis pembelajaran pada siswa. Iya. Ini harus dipatenkan. Ini TEFA dari jurusan keperawatan. Perawatan. Iya. Ini harus Kesehatan. dipatenkan. Jangan sampai orang lain yang merasakan nikmatnya, ada khasiatnya, Iya. kita lalai, nanti ada orang lain yang mengakui. Nah, seolah-olah ini produk mereka. Iya. Nah, harus dipatenkan segera ini. Mm. Tidak sulit kok mempatenkan produk. Terbukti kemarin SMK Negeri 1 Amlapura di usia yang ke-11 sudah mempatenkan tari maskot SMK. Iya. Itu yang pertama. Yang Iya. kedua, Mars SMK. Mars Nah, SMK. sekarang ini Oke. minuman Teh telur. teh telon segera. ya. Harus segera, jangan lalai ya. Oke, saya minta ya. Iya, Siap. silakan Pak. Wow, seger. Oke. Makasih. Baik, kita lanjutkan podcastnya. Nah, baik Bapak. Seperti yang kita ketahui bersama nih, SMK Negeri 1 Amlapura mempunyai visi, disiplin, kompetitif, dan mandiri. Nah, mungkin bisa dibedah sedikit nih Iya. Pak, bagaimana visi ini bisa menciptakan SMK Negeri 1 Amlapura hingga saat ini. Oke, tadi kita bicara visi SMK Negeri 1 Amlapura. Bagaimana kita memaknai, nggak perlu panjang-panjang visi itu. Ya, singkat, mudah dipahami, dan bisa diikuti dan dilaksanakan. Sederhana saja, jadi Pak sekali lagi besar di industri sebelum menjadi tenaga pendidik, kemudian diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Jadi sekali lagi Pak dibesarkan di Universitas Negeri Yogyakarta, di mana di sana tuntutannya adalah pendekatan industri, kemudian Pak bekerja di industri di Cosmos, kemudian di Indomobil. Jadi apa sih menjadi kebutuhan industri itu? Jadi itu udah mengkristal dalam diri Pak, sehingga Pak sekarang berkarir di SMK, sudah pasti link dari SMK, tamatan di SMK ini semestinya menjadi serapan dari dunia industri. Nah, untuk bisa masuk menjadi bagian dari industri sesuai dengan pilihan kita dan background disiplin ilmu yang kita dalami di SMK, tidaklah mudah. Pertama, dibutuhkan kompetensi. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan kualitas diri. Di dalamnya ada disiplin, mandiri, tanggung jawab, kejujuran. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kita orang kerja. Kalau kita berprestasi karena kinerja. Bukan berprestasi karena melakukan pendekatan yang nggak benar. Cari muka, contohnya itu enggak. Masalah waktu saja akan ketahuan. Jadi itu seperti itu tidak akan pernah bisa bertahan lama di industri. Buktikan. Kita bisa bertahan di industri dan
karir kita naik. Karena apa? Kita mampu berkinerja, berdisiplin, punya tanggung jawab. Nah, bahasa inilah yang dibutuhkan, apalagi di Cosmos Group, JM4 orang Korea, Mr. Danilo, di Indomobil, JM4 orang Jepang, Mr. Bito. Jadi dia tidak lagi bicara keluarga, kerabat, tapi profesional. You bisa kerja, you bagus karirnya, you nggak bisa kerja, you mundur. Nah, makanya ini yang menjadi dasar Pak membuat bersama tim ya visi misi di SMK Negeri 1 Amblapura. Tidak mudah, apalagi kita kata orang ya Kabupaten Karangasem, kabupaten paling timur. Ya. Tapi di satu sisi pada saat perusahaan-perusahaan itu merekrut karyawan, tidak lagi melihat dari mana, tapi kompeten nggak? Nah, dasar dari itulah bagaimana kita ingin alumni atau anak-anak yang pernah belajar di SMK Negeri 1 Amblapura punya keterampilan dan punya apa sih yang menjadi harapan, apa sih yang dituntut oleh industri. Makanya itu kita mengkristal, kita kerucutkan dalam bentuk visi sekolah, disiplin, kompetitif, dan mandiri. Nah, disiplin ini tidak hanya bisa secara harus bisa begini, itu belum. Disiplin itu adalah bisa mengenali diri, bisa menguasai diri, bisa mengelola diri. Jadi siswa itu tidak harus disuruh-suruh. Tapi kalau visi ini berhasil, dia bisa mengelola diri, apa yang harus dia lakukan, dia sadar apa yang dia perbuat. Dan muaranya ke depan, dia akan menjadi apa. Nah, itu. Kemudian mandiri. Kita SMK nggak boleh cengeng. Warga sekolah SMK Negeri 1 Amblapura harus aktif. Dalam proses seperti ini, kita bisa belajar praktek karena sarananya tidak bisa satu media, satu siswa. Kita bisa berkelompok, sambil itu kita bisa mencoba apa sih yang dibutuhkan dalam proses praktek ini. Kita harus memperkaya diri dengan kemandirian kita, belajar sendiri, mencari referensi sendiri, mencari sumber belajar, mencari sumber bacaan, sehingga pada saat berpraktek kita bisa mendapatkan nilai lebih dari sebuah proses itu. Nah, kompetitif, kalau kita sudah punya ini, muara kita kemana? Kita mau ke dunia kerja, atau kita mau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sekali lagi, peluang masuk ke bursa kerja sangat terbatas jumlahnya. Masuk ke pendidikan tinggi, juga kita bersaing dengan lulusan SMA, SMK, tidak hanya seluruh Bali, mungkin secara nasional. Nah, untuk itu kita bicara kompetitif. Kita biasa bersaing sehat. Kita nggak mau punya siswa yang mentalnya itu mental nggak benar. Mental cengeng, mental priai, mental ratu. Kita tidak mencetak itu. Dan kita tidak mencetak artis. Kita mencetak pekerja-pekerja yang handal, purna belajar yang punya keterampilan dan punya tanggung jawab. Itu menjadi harapan kami. Oke, jadi selain di disiplin, kompetitif, dan mandiri, sekolah kita juga memiliki slogan ya, Man ya? Norana Mangluhi Guna. Norana Mangluhi Guna. Oke, jadi Sobat Kopi pasti juga masih belum banyak yang mengetahui apa sih makna dari slogan tersebut. Jadi Bapak bisa diceritakan sedikit, dijelaskan sedikit apa sih makna dari slogan tersebut. Oke. Kalau bicara Norana Mangluhi Guna, saya punya sahabat, mungkin entah di mana, tapi Pak yakin beliau akan mendengar. Itu sahabat Pak. Kita berempat berdiskusi singkat, membuat logo SMK Negeri 1 Amblapura. Mungkin tersingkat dalam sejarah itu. Bagaimana kita sekolah ini belum punya ruang belajar yang banyak, tapi niat kita besar ini. Ya, bendera sekolah kita belum punya. Ya, alat untuk memotivasi diri kita nggak ada. Kita kumpul dengan beberapa guru di sini yang sekarang 2 itu sudah pindah tugas, dimutasi, masih di sekitaran Amblapura. Terus ada sahabat yang kebetulan juga menjadi dalang. Kita ajak diskusi panjang biar roh SMK ini muncul, bisa membedakan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan. Nah, disitulah terbersit. Kita cari ini di media sosial, di Google. Cari, saya pinginnya global. Apa itu?
kita wujudkan dengan bola dunia global. Kemudian bagaimana kita di Bali, kita dengan benang tridatunya, ya. Iya. Nah, kemudian apa? Dalam alam ini, global ini, apa sih yang ada? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, kita bentuk dalam bentuk kekayon. Kekayon itu kan sumber makhluk hidup semua ada di sana. Nah, itu ada. Nah, kemudian untuk ciri khas sekolah kejuruan, di situ ada, kita diskusi lagi apa yang cocok, keluarlah bahasa Norana Mangluhi Guna. Artinya orang yang punya keterampilan adalah modal utama untuk kita hidup. Itu. Nah, itu Norana Mangluhi Guna. Keterampilan adalah yang utama. Keterampilan yang Utama. Nah, itu Norana Mangluhi Guna. Mangluhi berarti luih, Iya. yang tertinggi. Oke. Keterampilan. Oh, Itu keren. yang buat kita bisa hidup. Tanpa keterampilan, kita akan menjadi manusia yang ambang ini, nggak jelas ini. Ya. Dengan keterampilan kita bisa bersaing. keterampilan itu sangat penting ya Iya. dipakai di dunia. Karena apa? Dunia SMK pasti parameternya adalah keterampilan. Keterampilan. Gitu ya. Wah, keren banget ya makna dibalik dari slogan Norana itu. Norana Mangluhi Guna. Norana Mangluhi Guna. Guna. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung banyaknya siswa yang ada di SMK Negeri 1 Amblapura, sekitar 2.000 lebih Pak. Nah tentunya dalam banyaknya mengelola siswa-siswi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Bapak. Nah bisa nggak Bapak cerita sedikit apa sih tantangan, hambatan, rintangan Bapak selama mengelola SMK Negeri 1 Amblapura? Oke, tantangan sih banyak. Ya, jadi kita pingin idealnya itu kita bisa mengawal mereka dengan optimal sesuai dengan analisis. Tapi kenyataannya apa? Ya, kalau analisis kebutuhan siswa untuk SMK Negeri 1 Amblapura itu hanya 13 kelas dari 6 konsentrasi keahlian. Kalau 13 ya, 13 rumah belajar kali anggaplah 40. Di dalam satu kelas tersebut. Iya. Satu kelas anggap saya mudah menghitung. Anggaplah optimal 40. 40 kali 13. Ya, kan? Berapa? Nah, kan 620-an kan? Tapi animo masyarakat ini yang luar biasa. Semua ingin ke SMK Negeri 1 Amblapura. Dan ada pada saat pelulusan datang ke sini tidak diterima, nangis-nangis. Iya, ada. Terus saya minta tolong sama Pak Satpam, Pak, kenapa orang itu nangis? Tanyai. Setelah ditanya, saya nggak diterima di SMK Negeri 1 Amblapura. Ya kalau nggak bisa diterima, ya pulang. Saya nggak mau pulang. Kalau saya diterima baru saya pulang. Kan susah kita kan? Iya. Iya. Nah, itu kan nangis-nangis di sini. Nah, sehingga inilah yang membuat kita juga serba dilema. Tidak diterima, mereka semangat untuk belajar. Kalau diterima, kapasitas kita juga terbatas. Ya. Kita nggak bisa egois dengan semangat mereka seperti itu. Masa belajar saja mereka tidak diberikan kesempatan. Iya. Yang orang yang nggak mau belajar kita suruh belajar kok. Nah, apalagi sekarang dengan adanya kebijakan dari pemerintah bahwasanya dari keluarga kurang mampu, ya, dengan surat keterangan dari pemangku di masing-masing desa dinas mengatakan keluarga ini kurang mampu. Kita mendapat tugas tambahan untuk mengunjungi rumahnya, mengunjungi satu persatu kita kunjungi. Coba kalau kita mau jujur, yang diterima sekarang 700. Tapi yang mendaftar ke SMK Negeri 1 Amblapura PPDB tahun lalu itu jumlahnya hampir 1.800. Wow. Ya, 1.800. Kemudian dari yang tidak mempunyai kartu prasejahtera tapi mendapat surat keterangan kurang mampu dari Kelian Banjar Dinasnya atau perbekal setempat atau lurah setempat, ini lebih dari 300. Tambahan, ini harus kita kunjungi satu persatu dalam rentang waktu yang sangat terbatas. Nah, ada juga musibah guru kami jatuh,
ya karena jalannya terjal sehingga di tulang di iganya ini ya bermasalah. Itu adalah sebuah perjuangan. Bagaimana kita mengamankan perintah pimpinan. Kita harus loyal sehingga kita harus lakukan itu. Nah, sehingga dalam proses sekarang ini di usia yang ke-11 tahun pelajaran kemarin 700, totalnya itu 2045, sudah tentu. Ya, dengan fasilitas terbatas, kami harus pintar-pintar bagaimana mengelola. Ya, mau tidak mau dengan fasilitas yang kita sedang berjuang untuk melengkapi sarana penunjang, Astung Karet, DAK Fisik tahun 2024 sebentar lagi rampung. Di utara itu ada gedung baru, konstruksi berlantai 2, 4 ruangan. Ini menambah sarana penunjang kita. Untuk sementara, siswa kelas 3, ini sekarang ada di industri, ya, kemudian ada yang industri program 6 bulan, ada PKL dengan kelas industrinya 1 tahun. Ini sangat berdampak positif. Kami syukuri informasi dari dunia industri, anak-anak kami yang masuk PKL dalam kelas industri itu akan langsung direkrut. Luar biasa. Kita tahu di informasi sekarang ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan itu tidak mau merekrut staf. Itu lebih dominan merekrut pegawai harian. Nah, di satu sisi anak-anak kami yang masuk di kelas industri itu sekarang sudah dipesan tamat langsung direkrut jadi staf. Luar biasa. Nah, untuk sementara ini untuk mengurangi beban ruang belajar, kita kombinasikan antara luring dan daring. Itu luring dan daring kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang mendapat pelajaran praktek wajib luring. Ya, dia harus datang ke sekolah. Bagaimana kita bicara keterampilan? Kalau kita hanya sebatas tatanan teori, mereka harus datang. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kami selalu koordinasi dengan bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana dan kehumasan untuk berkolaborasi. Bagaimana kita mengelola lembaga ini dalam jumlah siswa yang banyak, tapi jangan sampai mengabaikan, menelantarkan anak-anak, jangan sampai tidak belajar. Kita selalu membuat terobosan-terobosan yang mana itu akan meningkatkan keinginan mereka untuk menyelami pendidikan kejuruan dan meningkatkan keterampilannya. Ya, semoga ke depan kita bisa tata lagi, kita bisa lengkapi sarana-sarana penunjang. Ya, betul. Wow, inspiratif sekali ya Bapak ya. Pertanyaan terakhir ini Pak ya, sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Mohon Bapak berikan pesan kepada sahabat kopi dimanapun berada untuk bisa menjadi siswa yang sukses di masa depan nantinya. Sekaligus mohon apresiasinya juga Pak tentang lahirnya podcast kita Kopi. pada hari ini. Oke, seluruh siswa, keluarga Skansapura, jangan pernah berhenti untuk menyiapkan diri pada persaingan global yang semakin ketat dan kompetitif. Yakini apa yang dilakukan oleh guru-guru dan pegawai tidak ada niatan untuk menjerumuskan kalian. Yakini kita menyiapkan kalian untuk menjadi lulusan yang terampil, punya kemampuan tinggi di bidang konsentrasi masing-masing, punya tanggung jawab, terikat dengan tanggung jawab kita sebagai alumni SMK Negeri 1 Amblapura yang disiplin, kompetitif, mandiri, punya daya saing, bertanggung jawab, dan jujur, punya kemandirian. Yakini sekarang kalian boleh marah dengan kami, boleh benci dengan kami, tapi suatu saat kalian akan sadar bahwasanya apa yang kami tanamkan, kalian akan rasakan di masa yang akan datang. Yakini itu, dan kami meyakini. Kalian ada anak-anak kami tidak akan memperlakukan kalian dengan yang kurang bijak, kurang baik, tapi kami bahagia, kami gembira, bila mana kalian purna dari sekolah ini, kalian bisa menunjukkan jati diri kalian yang menginspirasi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Amblapura. Keren banget ya, Pria. Keren banget dalam memimpin sekolah. Iya, ini. kemudian yang broadcast ini menjadi mimpi yang terwujud. Ya, kenapa? Ya, ada dulu kami pingin
masyarakat di luar itu tahu hanya kulitnya saja. Oh, SMK Negeri 1 Amblapura ada di sini. Ada di jalur 11. Iya. Di Jalan Veteran. Iya. Oh, iya, sebelah Tukan. Kan begitu kan? Iya, iya. Nah, anak ada murid seliwar-seliwar. Ngapain dia? Kita nggak tahu. Nah, kita di sekolah kejuruan, Astungkare, walaupun kita tidak membuka konsentrasi keahlian di bidang audio video, ya broadcast, kemudian yang ada kaitannya dengan teknik penyiaran, tapi kita punya alat yang bagus. Kasihan kalau tidak dimanfaatkan itu. Iya. Nah, sehingga dengan adanya broadcast hari ini, harapan Pak, setiap hari harus ada yang bisa diwawancara, harus bisa mempublikasikan kegiatan di sekolah. Ini harus diketahui oleh masyarakat bahwasanya SMK Negeri 1 Amblapura tetap berproses. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melatih anak-anak cair dalam berkomunikasi. Kadang-kadang ada siswa yang takut ketemu dengan gurunya. Nah, sekarang ini kalian menuntut kami untuk duduk di sini untuk diskusi. Ini bagus. Ya. Jadi secara tidak langsung kita akan melahirkan calon-calon pemimpin yang baik, etika berkomunikasi yang bagus, ya, sehingga SMK Negeri 1 Amblapura ini terekam kegiatannya sebagai pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya menitipkan siswanya untuk belajar di sini. Yang jelas kami di sini berproses positif menyiapkan generasi emas Karangasem. Terima kasih. Semangat ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak telah sudah meluangkan waktunya untuk menemani tayangan perdana podcast Kopi kali ini. Terima kasih juga Bapak sudah memotivasi dan menginspirasi kita dari menceritakan perjalanan karir Bapak hingga sekarang menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Amblapura dan menceritakan bagaimana tantangan dan hambatan yang Bapak lewati, kemudian menginspirasi kita dengan lahirnya podcast Kopi kita kali ini. Baik Sobat Kopi semuanya, itulah dia tayangan perdana podcast Kopi pada edisi kali ini. Nantikan terus podcast-podcast kita selanjutnya hanya di YouTube channel SMK Negeri 1 Amblapura. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kopi Skansapura, be brave, be competent, be successful. Bye-bye.